Citra dari grup Auditor 5 akan melakukan reflex examination pada pasien. Bapak, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan dari syaraf Bapak untuk memeriksa adanya kelainan refleks atau kerusakan syaraf pada Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Oke. Untuk pemeriksaan ini akan terdiri dari 4. Yang pertama itu ada physiological reflex, pathological reflex, primitive reflex, dan memeriksa adanya Menial sign atau tidak. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan physiological reflex. Yang pertama itu ada bicep reflex, di mana saya akan meminta pasien untuk berbaring dengan rileks. Kemudian saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya di atas perut. Maaf ya Pak. Dari sini saya akan mencari tendon bicep pasien sekitar 1-2 cm di atas cubital fossa. Maaf ya Pak. Kemudian saya akan mengetukkan reflex hammer di atas tangan saya. Maaf ya Pak. Respon normal pasien adalah terjadi kontraksi pada bicep atau fleksi dari elbow pasien. Yang kedua, saya akan melakukan tricep reflex, di mana tangan pasien akan saya minta untuk fleksi 90 derajat. Maaf ya Pak. Kemudian saya akan mencari tendon tricep pada pasien, yaitu sekitar 1-2 cm di atas olecranon di bagian datarnya. Kemudian untuk tricep reflex ini saya tidak akan meletakkan jari saya sebagai alas. Satunya ya Pak. Respon normal dari tricep reflex ini adalah terjadi ekstensi dari elbow, di mana pada pasien ini responnya normal. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan memeriksa brachioradialis reflex, di mana saya akan minta pasien untuk meletakkan tangannya di samping tubuh. Bapak boleh tangannya diletakkan di samping tubuh. Kemudian saya akan mengidentifikasi tulang radius pasien dan meletakkan jari saya sebelum memukul reflex hammernya. Respon dari pasien adalah normal karena terjadi supinasi dari tangan pasien. Physiological reflex di kaki, yang pertama saya akan melakukan patellar atau knee jerk reflex, di mana saya akan letakkan tangan saya di bawah tungkai pasien. Kemudian pasien diminta untuk relax. Maaf ya Pak. Relax ya Pak. Kemudian saya akan mencari patellar tendon, yaitu sekitar 1 cm di bawah patella. Dibandingkan dengan kaki yang satunya. Turun aja, relax Pak. Di sini respon pasien adalah normal karena terjadi ekstensi di lower leg dari pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan Achilles reflex, di mana saya akan menumpangkan kaki pasien. Maaf ya Pak. Kemudian saya akan mengetuk reflex hammer di bagian Achilles tendon. Maaf ya Pak. Kaki satunya. Di sini respon pasien juga normal karena terjadi fleksi dari pelantar kaki pasien. Yang terakhir, untuk pemeriksaan physiological, saya akan melakukan abdomen superficial reflex, di mana seharusnya saya akan meminta pasien untuk mengangkat bajunya sedikit agar bagian perut pasien terekspos. Kemudian saya akan menggoreskan bagian base dari reflex hammer ini
dengan arah menuju ke umbilikus pasien. Hasil yang diharapkan adalah terjadinya kontraksi dari abdominal muscle, kemudian umbilikus juga diharapkan untuk bergerak ke arah stimulus. Yang kedua ada pathological reflex. Yang pertama itu ada Babinski reflex, di mana saya akan menggoreskan base dari reflex hammer ini dari arah lateral plantar ke medial, yaitu head of metatarsal. Kemudian saya juga akan memegang ankle pasien dan memastikan bahwa kaki pasien itu fleksi. Kemudian saya bandingkan dengan kaki satunya. Di sini respon pasien adalah normal, di mana pada respon pathological atau hasil yang positif, ibu jari itu akan fleksi dan jari lainnya itu akan aduksi. Yang kedua akan saya lakukan Chaddock reflex, di mana saya akan menggoreskan base reflex ini kebalikan dari Babinski tadi, yaitu dari lateral dorsal posterior ke anterior. Kemudian saya akan memastikan bahwa kaki pasien itu ekstensi. Saya bandingkan lagi dengan kaki satunya, di mana respon yang diharapkan itu sama seperti Babinski dan pada pasien ini adalah negatif atau normal. Yang ketiga ada Rosolino reflex, di mana saya akan mengetukkan reflex hammer di plantar pedis atau base dari toe pasien. Di sini pasien dalam kondisi normal, di mana pada kondisi patologisnya itu kebalikan dari Babinski. Kemudian yang keempat itu ada Mendel-Bechterau, di mana saya akan mengetukkan reflex hammer di dorsal pedis. Dan sama seperti Rosolino tadi, respon yang diharapkan adalah kebalikan dari Babinski. Yang kelima, saya akan melakukan Oppenheim reflex, di mana saya akan menggunakan jari tengah dan telunjuk saya untuk mengurut kaki pasien dari proksimal ke distal tibia. Relax ya Pak. Di sini respon pasien juga normal, karena jika patologis respon itu akan sama seperti Babinski positif tadi. Yang keenam, saya akan melakukan Gordon reflex, di mana saya akan memencet otot gastrocnemius pasien. Maaf ya Pak. Kemudian respon yang diharapkan juga sama seperti Babinski tadi, di mana pasien ini responnya normal. Kemudian yang ketujuh ada Schaffner reflex, di mana saya akan memencet Achilles tendon pasien. Dan respon yang patologis juga akan seperti Babinski positif tadi. Yang terakhir dari pathological reflex adalah Hoffmann-Tromner reflex, di mana saya akan memfleksikan jari pasien, jari tengah. Kemudian akan saya berikan rangsangan ke bawah itu Hoffmann dan ke atas itu Tromner. Lalu dibandingkan dengan tangan satunya. Di sini respon dari pasien normal karena pada pathological akan terjadi kontraksi atau fleksi dari jari-jari. Untuk pemeriksaan yang ketiga, saya akan melakukan primitive reflex, di mana seperti pada halnya pathological, reflex ini juga seharusnya tidak terjadi pada pasien yang kondisinya normal. Yang pertama, saya akan melakukan glabellar reflex, di mana saya akan meminta pasien matanya melihat ke satu arah, satu sisi. Bapak boleh lihat satu sisi ya Pak. Kemudian saya akan memastikan tangan saya jauh dari jangkauan pasien dan mengetukkan di bagian midline antara alis.
Respon dari pasien adalah normal, di mana respon patologis atau positifnya pasien akan kedip lebih dari 8 kali dengan ritme. Selanjutnya saya akan melakukan snout reflex, di mana saya akan mengetuk daerah antara bawah hidung dan atas bibir. Di sini juga respon pasien adalah normal karena bibir pasien tidak bercucuk seperti anak kecil yang ingin menyusu. Yang ketiga, saya akan melakukan grasp reflex, di mana saya akan meletakkan tangan saya seperti ingin berjabat tangan dan melihat refleks dari pasien. Dibandingkan dengan tangan satunya. Di sini respon pasien adalah normal, di mana pada patologisnya pasien akan langsung menggenggam. Yang terakhir, saya akan melakukan palmo-mental reflex, di mana saya akan menggoreskan base reflex di palm pasien. Kemudian saya akan melihat dari kondisi mentalis pasien. Dibandingkan lagi dengan satunya, respon pasien adalah normal, di mana pada patologisnya otot mentalis akan berkontraksi. Di sini saya akan melakukan revisi untuk neck stiffness atau nuchal rigidity, di mana sebelumnya saya akan memiringkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu untuk memastikan bagian kepala dan leher tidak ada cedera atau trauma. Maaf ya Pak. Selanjutnya saya akan menaikkan kepala pasien hingga menyentuh dada. Maaf ya Pak. Dan saya inspeksi juga kakinya untuk memeriksa Brudzinski 1 tes. Respon pasien di sini normal karena kaki pasien tidak fleksi dan kepala pasien juga dapat menyentuh dada. Selanjutnya saya akan melakukan LASIK sign, di mana saya akan mengelevasi kaki pasien ke atas. Maaf ya Pak. Kemudian saya akan mengamati juga ekspresi dari pasien. Di sini kondisi pasien adalah normal karena pasien mampu mengangkat kakinya atau mengelevasi lebih dari 70 derajat. Selanjutnya saya akan melakukan Kernig sign sekaligus dengan Brudzinski 2, di mana saya akan mengelevasi kaki pasien, menekuknya, dan mengekstensi. Di sini pasien dapat mengangkat lebih dari 130 derajat. Saya bandingkan lagi dengan kaki satunya, akan saya ekstensikan, tekuk, dan fleksi. Di sini kaki pasien juga sudutnya lebih dari 130 derajat dan ekspresi wajah pasien juga telah saya amati tidak terlihat sakit. Maka dari itu pasien dalam kondisi normal. Kemudian untuk Brudzinski 2-nya itu saat saya angkat tadi, kaki oposit dari pasien itu tidak ikut fleksi, maka dari itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan Brudzinski 3 dengan mengetuk tangan saya di daerah pipi pasien, tepatnya di bagian tulang yang menonjol atau zigomatik. Maaf ya Pak. Di sini saya akan mengamati respon dari tangan, di mana tangan pasien tidak fleksi, maka dari itu di sini Brudzinski 3-nya itu negatif atau normal. Yang terakhir, saya akan melakukan Brudzinski 4, yaitu dengan menekan bagian bawah abdomen atau perut pasien. Sebelumnya di sini saya akan memastikan bahwa pasien telah buang air kecil atau kantung kemihnya itu dalam keadaan kosong. Sebelumnya Bapak apakah ada rasa ingin buang air kecil? Tidak ada. Baik, saya akan menekan bagian bawah abdomen dari pasien. Dan saya akan mengamati bagian kaki atau tungkai dari pasien. Di sini bagian tungkai dari pasien tidak fleksi, maka dari itu Brudzinski 4-nya adalah negatif atau pasien dalam keadaan normal. Terima kasih Bapak, pemeriksaan telah selesai dan hasil dari pemeriksaan refleks Bapak dalam batas normal. Terima kasih Pak.